Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Shifenreni, NIM 2022-011-042 dari kelas Akuntansi A, Universitas Pembangunan Jaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 11 yang berjudul liabilitas lancar dan penggajian. Nah, yang pertama ini ada learning goals. Learning goals-nya itu ada 6 poin. Yang pertama itu ada menjelaskan liabilitas lancar, yang kedua ada menjelaskan gaji dan pajak penghasilan, yang ketiga menjelaskan sistem akuntansi untuk penggajian dan pajak penghasilan, yang keempat ada menjelaskan tunjangan karyawan, yang kelima ada menjelaskan liabilitas diestimasi dan kontingensi, dan yang terakhir ada menjelaskan analisis dan interpretasi keuangan atau rasio cepat. Nah, untuk yang pertama ini, saya akan menjelaskan tentang utang. Utang itu adalah sebuah kewajiban yang harus kita bayar. Dan utang ini tuh harus dicatat juga sebagai liabilitas atau liability oleh seorang debitur atau peminjam. Jadi, saat si debitur ini meminjam kepada kreditur, utang itu akan dicatat sebagai liabilitas. Nah, yang kedua ini ada 3 komponen dari liabilitas lancar. Yang pertama ini ada utang usaha, tadi ada kewajiban. Yang kedua itu bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam jangka pendek. Dan yang terakhir ini ada wesel bayar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wesel bayar yang didiskontokan. Jadi yang pertama ini ada tingkat diskonto. Jadi tingkat diskonto itu maksudnya itu tingkat bunga wesel bayar. Yang kedua ini ada diskon atau diskonto. Nah, bunga dari wesel bayar ini yang didiskontokan itu dihitung dengan mengalihkan tingkat diskonto dengan nilai yang tercantum pada wesel bayar. Lalu yang ketiga ini ada hasil diskontonya. Nah, hasil ini tuh diterima oleh debitur, nilai yang tercantum terus nanti dikurangi sama diskonto. Selanjutnya ada 3 komponen lagi tentang liabilitas lancar. Yang pertama ini ada beban di akru, pendapatan diterima di muka, dan utang bunga. Nah, selanjutnya ada gaji dan pajak penghasilan. Nah, gaji ini tuh mengacu pada jumlah yang dibayarkan kepada karyawan atas jasa-jasa yang telah disediakan selama periode tertentu. Jadi masalah gaji dalam sebuah perusahaan itu tuh biasanya merupakan hal yang cukup signifikan karena ada nih 3 alasannya. Yang pertama itu gaji dan pajak penghasilan memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih. Nah, yang kedua itu ada pembayaran gaji bergantung pada berbagai peraturan pemerintah. Yang terakhir ini alasannya itu karyawan sensitif terhadap kekeliruan pembayaran gaji. Selanjutnya ada liabilitas untuk penghasilan karyawan. Jadi karyawan ini dipotong dari dari penghasilannya itu ada 3 macam. Yang pertama itu dari jaminan hari tuanya. Jaminan hari tuanya itu untuk karyawan itu dipotong 2% dari gajinya. Kalau perusahaannya itu dipotong 3,7% dari gajinya. Selanjutnya ada jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan ini tuh kalau untuk karyawan yang udah menikah, itu tuh dipotong 6%, tapi maksimal penghasilannya tuh 60.000. Dan kalau untuk karyawan yang belum menikah itu, dia dipotongnya 3%, tapi maksimal penghasilannya 30.000. Lalu yang terakhir ini ada pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini bisa berupa penghasilan kena pajak atau penghasilan tidak kena pajak. Selanjutnya ada liabilitas pengusahaan terkait dengan penggajian. Nah, liabilitas ini juga ada 3 poin untuk dipotong dari gajinya itu. Yang pertama ini ada jaminan hari tua. Untuk jaminan hari tua ini dipotongnya itu 3,7% dari gaji karyawannya masing-masing. Kalau yang kedua ini jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja ini dari upah bergantung pada jenis usaha pemberi kerja. Jadi sesuai usaha mereka usaha apa nih? Misalkan usaha yang ringan-ringan atau usaha yang lebih besar. Itu tuh dipotongnya tuh sesuai 0,24% sampai 1,74%. Jadi sesuai usaha mereka. Nah, terus nanti dipotongnya itu juga sesuai dengan kebutuhannya juga gitu. Nah, terus yang ketiga ini ada jaminan kematian. Jaminan kematian ini dipotong 0,3% aja dari penghasilan karyawannya. Nah, selanjutnya ini ada cuti berbayar. Nah, cuti berbayar ini tuh kebanyakan perusahaan tuh memberikan hak cuti
hak cutinya atau cuti berbayar itu kepada karyawan mereka. Jadi kewajiban cuti berbayar itu harus diakruasi sebagai kewajiban saat hak cuti itu diterima. Lalu ayat jurnalnya itu gimana? Ayat jurnalnya itu untuk mengakru cuti berbayar dapat dicatat secara total pada setiap akhir tahun fiskal. Jadi tuh dia dicatat itu setiap akhir periode penggajiannya itu. Jadi dipotongnya setiap itu dipotong gitu. Selanjutnya ada contoh kasus cuti berbayar. Nah, contohnya ini saya masukkan tuh tentang diasumsikan estimasi cuti berbayar untuk periode penggajian yang berakhir 31 Desember adalah 325 juta. Nah, ayat jurnal itu gimana sih kalau kayak gini? Nah, kalau menurut saya itu ayat jurnalnya itu pertama itu beban cuti berbayar. Kenapa beban cuti? Karena dia baru mengasumsikan dan mengestimasikan agar membayar itu cuti bayar itu untuk periode penggajian. Jadi kan masih kayak punya beban untuk membayarkan cuti berbayar itu kan. Nah, jadi masuknya beban cuti berbayar di debit 325 juta karena masih diestimasi, masih kayak berpikir untuk diasumsikan untuk membayar cuti itu, akhirnya dia masuk ke utang. Jadi masuknya itu utang cuti berbayar. Jadi utangnya itu masuk ke kredit. Jadi beban berkurang, utangnya bertambah. Nah, selanjutnya ada pensiun. Pensiun itu mencerminkan pembayaran tunai untuk karyawan yang telah pensiun. Jadi haknya itu untuk mendapat uang pensiun ini tuh didapatkan dari karyawan selama masa kerjanya. Jadi berdasarkan skema pensiun yang ditetapkan oleh perusahaan, ada dua. Yang pertama itu skema iuran pasti dan skema manfaat pasti. Nah, kalau untuk skema iuran pasti ini tuh ada 2 poin. Yang pertama itu perusahaan menginvestasikan iurannya karyawan selama masa kerjanya. Yang kedua ini karyawan dan perusahaan sama-sama bayar iuran pensiun. Nah, yang kedua ini ada skema manfaat pasti. Yang yang kedua ini juga ada 2 poin. Yang pertama itu tunjangan pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan. Yang kedua itu ada perusahaan diwajibkan membayar uang pensiun tahunan karyawan. Selanjutnya ada liabilitas diestimasi. Liabilitas ini tuh waktu dan jumlahnya itu belum pasti, jadi belum ada kepastian nih untuk waktu dan jumlah yang harus dikeluarkan pada masa mendatang untuk menyelesaikan liabilitas diestimasi tersebut. Jadi masih kayak perkiraan doang gitu. Nah, contohnya ini nih, misalnya kayak perkiraan biaya garansi peralatan elektronik merupakan liabilitas diestimasi bagi perusahaan. Jadi untuk garansi peralatan elektronik ini tuh dia belum pasti, belum mengeluarkan waktu dan jumlahnya itu sebagai biaya garansi peralatannya itu. Jadi masih perkiraan aja. Lalu ada liabilitas kontingensi. Nah, liabilitas ini tuh entitasnya itu tidak diperkenakan mengakui kewajiban kontingensi harus diungkapkan dalam chalk. Lalu tingkat terjadinya liabilitas kontingensi ini tuh bisa aja sangat kecil gitu. Berarti bahwa kemungkinan adanya pengeluaran sumber daya yang menghasilkan manfaat ekonomi adalah itu sangat kecil. Nah, tapi tuh liabilitas kontingensi ini tidak perlu dicatat dalam chalk karena untuk liabilitas ini tuh hanya apa ya kayak nggak usah diakui dan nggak usah dicatat juga gitu. Jadi nggak perlu. Contohnya itu kayak misalkan risiko kecelakaan pengunjung resort SKI. Nah, yang terakhir ini adalah rasio cepat. Rasio cepat ini tuh dibagi dari liabilitas lancar kan. Nah, aset cepat ini terdiri dari kas investasi sementara dan piutang usaha. Lalu jika rasio lebih besar dari satu mengindikasikan perusahaan memiliki aset cepat yang cukup untuk membayar utang lancarnya. Jadi tuh maksudnya tuh kayak kalau misalkan rasio ini lebih besar dari perusahaan yang ya gitu tumbuh gitu dan memiliki aset cepat yang sangat cukup untuk membayar utang acara. Nah, itu dia adalah investasi untuk sebuah rasio.
Terima kasih, mungkin begitu saja penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.